Namun, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan masalah ini. Ketika Kaisar mendengarnya, dia tiba-tiba membalikkan lengan bajunya, dan wajah bangsawannya sangat marah. Jangan sebutkan ini padaku. Yang mulia, tahukah Anda bahwa karena pisau pencuri menyakiti Singer, Selir telah memikirkan mengapa Anda dan saya berharga bagi ayah dan ibu surgawi. Tetapi Anda tidak dapat membunuh pisau pencuri sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi kaisar. Sampai pada titik di mana sekarang. Itu karena Yang Mulia mengambil alih kekuasaan kaisar terlalu banyak, dan Selir merasa bahwa karena saya adalah permaisuri sekarang, siapa yang berani menyinggung kaisar harus dibunuh. Jika tidak, di mana kekuatan kaisar? Kata-kata ini membuat kaisar surga jatuh ke dalam kontemplasi. Makna permaisuri sangat sederhana. Saya seorang permaisuri. Jika seseorang tidak dapat memprovokasi saya akan membunuh seseorang. Lalu apa gunanya menjadi seorang permaisuri? Apa yang dikatakan Zitong membuatku merasa tentang cara kaisar lagi. Kaisar juga tergerak, ya. Sebagai kaisar langit dan murid Heiju, siapa yang tidak berani mengikuti langit dan bumi? Bagaimana jika Huaxu keluar? Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membunuh Qin Yichen karena dia menempatkan dirinya terlalu tinggi, dan dia hampir tidak bisa menurunkan sosoknya untuk menghancurkan menantu Ke Yutian. Tapi sekarang, dia adalah kaisar surga. Dia adalah kaisar surga yang membunuh semut, dan kaisar langit juga kaisar surga. Oke. Zitong, Anda sangat berhati-hati. Dengan sabuk segel Dewa Tianzang, Anda harus membiarkan anti pencuri itu membunuh mereka di Tianhe. Dalam sekejap, 4 cahaya ilahi di istana surgawi memiliki niat membunuh ke langit. Dan permaisuri yang berkepala itu mengenakan jubah 10.000 kepala Phoenix di bawah satu orang dan di atas semua ras. Mereka sangat mewah, tetapi mata mereka dingin. Pisau pencuri, kamu telah berulang kali menyapu wajah istana. Hari ini istana ini tidak akan pernah membiarkanmu mengguncang langit. Pada saat yang sama, Qin Yichen menyapu Tianhe dalam kerumunan 5 orang. Tetapi Qin Yichen melihat bahwa artefak kekaisaran Bihai menukik ke bawah dan jatuh ke Tianhe. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan melihat Tianhe berguling. Gelombang bintang menyapu darah pahlawan yang tidak diketahui, menelan semuanya, dan menyaksikan darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menodai Tianhe. Tetapi bahkan tulang dari bakat yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Tidak bagus. Senjata Kaisar Bihai menyelinap ke Tianhe. Tianhe berbahaya. Bintang-bintang melonjak, dan Kaisar Bihai ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kita. Tianhe bukanlah sungai biasa. Ia bergolak dan tidak normal. Bintang-bintang jatuh ke dalamnya. Semuanya tampak hancur menjadi bubuk, berubah menjadi gelombang bintang dan melayang. Apa yang Qin Yichen bahkan tidak tahu adalah bahwa ketika Tianhe dibuka oleh Kaisar Surga, langit runtuh dan air langit mengalir dan menutupi ribuan mil. Untungnya, energi besar yang tak terhitung jumlahnya keluar pada saat itu sampai banjir melanda, dan Tian Sui adalah kebetulan. Membentuk bahaya alam. Pada akhirnya, Zhenlong memilih situs tersebut dan mendirikan pusat pengawal lengkungan Tianhe di Tianting, dan itu terjadi hari ini. Qin Yichen memandang Tianhe yang berbintang, dan dia bisa merasakan bahwa artefak Kaisar Bihai tenggelam terus-menerus. Seolah dia ingin menyingkirkannya. Mengejar. Alat kekaisaran Bihai tidak memiliki pemilik sekarang, dan mereka berani melompat ke dalam Tianhe. Apa yang bisa aku takuti? Tanda seru. Ledakan. 5 cahaya ilahi semuanya jatuh ke dalam Tianhe, dan melihat tubuh pelindung dewa Qin Yichen. Begitu dia bergegas ke Tianhe, dia merasakan gelombang menyapu dan menelan semua kengerian. Di Tianhe, mereka seperti rumput bebek, kekuatan yang terkandung dalam gelombang menamparkan. Dan bahkan bintang-bintang bisa dihancurkan menjadi bubuk, menyebabkan kekuatan ilahi di sekitar mereka terus bergetar. Qin Yichen bisa merasakan bahwa Kaisar Bihai semakin tenggelam. Jika ini terus berlanjut, alat kekaisaran Bihai pasti akan menyingkirkan kita. Bagaimanapun, artefak kekaisaran Bihai lahir di Laut Biru Tianhe, dan Bihai Dadao yang alami menjadi kaisar. Di Tianhe ini, dapat digambarkan sebagai ikan di air. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen, kemana Kaisar Bihai ingin melarikan diri? Melarikan diri ke tanah tua klan Bihai? Tapi sekarang klan Bihai telah dihancurkan. Apalagi, ketika Kaisar Langit, penguasa semua ras saat ini, dan klan Bihai juga menjadi musuh, kemana Kaisar Bihai bisa melarikan diri? Ingin berlindung di Kaisar Surga? Tidak mungkin, klan Bihai dan Kaisar tidak kalah permusuhan dari Kaisar Ke. Sekarang klan Bihai hanya memiliki satu artefak kekaisaran yang tersisa di dunia. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya melihat Qin Yichen terbang jauh-jauh di sungai Tianhe, menghindari gelombang bintang yang menyapu, dan melihat luasnya gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Menemukan bahaya di Tianhe. Tianhe mengubur tulang orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan diwarnai merah oleh pertikaian kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya kembali ke ketenangan. Tetapi darah yang mengalir di Tianhe tidak bisa menghilang selamanya, tetapi tenggelam ke dalamnya. Jeroan kecil. Dalam sekejap, Qin Yichen melihat sebuah kepala terbang. Kepala itu sangat ganas, dan bahkan lebih kesal. Qin Yichen melirik dengan tajam. Dan itu adalah kepala Wei Yuanke. Pada hari itu,
Tamu Wei Yuan kehilangan nyawanya di Tianhe, dan meninggal di bawah labu Luya. Kepalanya tenggelam ke dalam tubuh Tianhe, dan pada saat ini, seolah-olah dia dibangunkan oleh Kaisar Bihai. Tidak hanya itu, Qin Yichen bisa merasakan kepala ini menyerupai kekuatan dewa dan iblis. Dan tampaknya kepala para dewa dan iblis ini telah memakan mayat para dewa dan iblis di tahun-tahun terakhir, menjaga dirinya tetap abadi. Musuh bertemu, sangat cemburu. Saya melihat kepala Wei Yuanke dengan kepala gundul, iblis segel merah, kebencian dan kemarahan ke langit. Itu dimusnahkan ke arah Qin Yichen. Kepala Wei Yuanke masih tirani, bagaimanapun, bahkan ketika kepalanya berada di tempat yang berbeda, dia masih seorang kaisar. Di masa lalu, musuh datang untuk mengambil nyawanya, tetapi Qin Yichen tidak mengelak saat ini. Wei Yuanke, membunuhmu hari itu adalah perjuangan kekaisaran. Aku membunuhmu untuk pertama kalinya. Jika kamu datang untuk mati lagi, maka aku akan membunuhmu lagi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Seberkas cahaya pedang melintasi sungai Tianhe, dan memotong jurang di sungai Tianhe. Dimanapun melewatinya, roh surgawi Wei Yuanke runtuh dan terpotong menjadi dua. Pisau ini membuat Ke Tiangshuan, yang berencana membantu, terkejut. Kekuatan Tianxing menjadi semakin tirani, dan pedang Kaisar Krazi Sabre jatuh ke tangannya. Meskipun bukan lagi pedang Kaisar, ia tidak jatuh ke dalam prestise ini. Qin Yichen tidak terlalu memikirkan tentang menebas kepala Wei Yuanke dengan satu pisau. Selokan yang dipotong oleh cahaya pedang sebenarnya sangat lambat untuk pulih ketika tersapu oleh gelombang bintang. Qin Yichen melintasi ruang dan waktu, mengejar jauh-jauh, tetapi semakin jauh ke bawah. Luas dan kedalaman sungai hari itu membuatnya semakin ketakutan. Sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalamnya, dan Qin Yichen bahkan melihat sisa-sisa klan Bihai berenang ke depan, seolah-olah kembali ke sekte dan bergabung dengan senjata kekaisaran. Lautan bintang yang bergelombang membuat tubuh Qin Yichen bergetar, dan bahkan 4 raksasa kaisar termasuk Ke Tiangshuan tidak tahan saat ini. Ini bukan cara untuk pergi. Keagungan Tianhe terlalu tirani, bahkan raksasa kaisar tidak dapat mengintip ke dasar laut, tetapi tidak ada keraguan bahwa Kaisar Bihai harus tenggelam lebih dalam dari mereka. Selain itu, artefak kekaisaran Bihai sekarang muncul kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, terutama setelah jatuh ke sungai Tianhe, yang pertama seperti ikan di air. Tetapi mereka tersapu terbalik di depan gelombang sungai Tianhe, dan mereka hanya bisa melawan dengan kekuatan dewa. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Binuhai? Ingin membiarkan Tianhe menghabiskan kekuatan ilahi kita terlebih dahulu, lalu memanfaatkan lokasi ini untuk memburu kita?